Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda sore ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya, apalagi di tengah cuaca kota Medan yang saat ini sedang sangat ekstrim ya. Kita harus selalu menjaga kesehatan tubuh kita pribadi. Senang sekali pemirsa, saya Kori dapat kembali menyapa sore hari Anda kali ini dalam acara Ruang Publik. Nah, seperti biasa ya pemirsa, Ruang Publik akan menghadirkan isu-isu yang hangat ya, yang menarik tentunya dan juga bermanfaat untuk kita perbincangkan sore hari ini. Seperti yang akan kita bahas sore hari ini ya pemirsa, kita akan membahas tentang UMKM. Nah, kalau kita berbicara tentang UMKM di Indonesia, kita ketahui bersama ada banyak sekali jenis UMKM ya, dan tentunya sangat berpengaruh dalam dunia perekonomian Indonesia. Nah, UMKM sendiri memang kepanjangannya adalah usaha mikro, kecil dan menengah. Namun jangan salah ya pemirsa, si kecil ini mempunyai pengaruh yang sangat besar di perekonomian nasional tentunya. Nah, sebenarnya seperti apa peran dari UMKM ini dalam perekonomian Sumatera Utara? Nanti yang akan kita bahas dengan narasumber yang sudah hadir di studio TVRI Sumatera Utara bersama Kori di sini. Dan saya perkenalkan satu persatu ya pemirsa ya. Kali ini kita kehadiran narasumber yang sangat luar biasa ya, sangat luar biasa. Hari ini kita kehadiran Ibu Hajah Nawal Edi Rahmayadi, Ibu Gubernur Sumatera Utara yang juga merupakan Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Sumatera Utara. Assalamualaikum, selamat sore Bu Nawal. Waalaikumsalam, selamat sore. Sehat ya Bu ya? Sehat. Assalamualaikum para pemirsa, selamat sore juga. Cantik sekali Bu, luar biasa. Saya ini senang gitu ya kalau ketemu ibu-ibu cantik, apalagi nih Bu Nawal ya, luar biasa. Suatu kehormatan tersendiri Bu Nawal bisa hadir di TVRI Sumatera Utara. Dan yang kedua yang nggak kalah cantik dan muda belia ya sepertinya. Ada Kak Wan Irfania Ramadhani SSN, beliau adalah pengrajin tenun ataupun songket deli dari brand Ear and Ear ya. Selamat sore Kak Fani, saya panggilnya boleh? Ya, boleh. Apa kabar Kak Fani? Alhamdulillah sehat Kak. Sehat ya, luar biasa. Terima kasih sudah hadir ya. Pemirsa, acara ini tentu saja terselenggara atas kerjasama Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara. Dan kami juga mengundang Anda ya pemirsa yang ingin bergabung bersama kami. Anda boleh menghubungi kami di 0811 6100 386. Kita sore hari ini akan membahas tentang UMKM mendukung perekonomian Sumatera Utara. Luar biasa. Nah, kita awali dengan UMKM ini 2 tahun belakangan selama pandemi kita lihat mulai terpuruk lah ya, kita katakan seperti itu. Nah, namun ini 2 tahun belakang setelah pasca pandemi ini memang sudah mulai bangkit kembali. Kira-kira kalau sekarang ini kondisinya sebenarnya seperti apa kalau Ibu Nawal melihatnya? Pasca pandemi kita mulai sedikit demi sedikit bangkit kembali UMKM kita yang luar biasa ini. Bu Nawal melihatnya seperti apa kondisi saat ini, Bu? Sangat bagus ya, karena kita tahu bersama UMKM ini kemarin kan pandemi, perusahaan-perusahaan besar pun sudah banyak yang hampir jatuh ya, hampir kolaps semuanya. Dengan adanya UMKM ini bisa menopang perekonomian kita ya, sedikit demi sedikit, dan saat ini mereka juga sangat sudah berkembang sekali ya, sangat bagus sekali, termasuk di Sumatera Utara, dan yang paling bagus itu memang Yogyakarta ya. Wow, Jakarta, tapi Sumatera Utara sekarang mulai bangkit kembali dengan UMKM-nya yang selama ini memang kita bina dan kita berikan pelatihan-pelatihan. Baik, tentunya memang pemulihan ekonomi mudah-mudahan bisa kita lakukan dengan cepat ya, tentunya dengan bekerja sama dari para pelaku UMKM sendiri. Kita tanya ke pelaku UMKM-nya nih, dari Kak Fani sendiri, melihatnya seperti apa sih proses dari yang kemarin pandemi, sekarang pasca pandemi mulai kembali bersemangat, sebenarnya seperti apa sih prosesnya Kak Fani? Untuk di Ear and Ear sendiri ya Kak, terutama mungkin sharing sedikit, kita waktu itu memang sempat kesulitan ya untuk penjualan, terutama produk kita bukan produk primer. Di saat pandemi memang para masyarakat tentunya lebih mengutamakan untuk membeli produk yang primer. Nah, tapi alhamdulillah karena dibantu dengan Dekranasda, pemerintah juga support kita, ada program-program sehingga kita masih bisa sustain ya sampai sekarang gitu. Dan waktu itu kita sempat ada campaign juga untuk seperti campaign-campaign yang sosial lah ya Kak ya tentunya.
pembelian satu songket itu sama dengan memberikan paket sembako kepada para penenun. Nah ternyata di saat pandemi malah kita kewalahan, penenun kita hanya 21, akhirnya kita mendapatkan paket sembako yang lebih sampai 80, disupport juga oleh Dekranas waktu itu, sehingga kita membagikan paket sembako itu sampai ke Batubara, ke Rantau Prapat yang kita khususkan ke penenun-penenun tradisional Melayu. Wah luar biasa, dengan campaign itu tadi memang tentunya menambah permintaan dari masyarakat seperti betul. itu ya Kak Fania, luar biasa. Baik, memang pemulihan ekonomi ini harus dilakukan secara masif dengan bersama-sama ya Bu Nawal ya. Kemudian sebenarnya apa sih peran dari Dekranasda Sumut sendiri ini terhadap pemulihan ekonomi nasional khususnya di Sumatera Utara? Sesuai dengan fungsinya, sebenarnya Dekranasda itu adalah melakukan pembinaan dan pendampingan kepada produksi-produksi berupa kriya itu seperti tenun, ulos, kepada pengrajinnya ya. Jadi kita memang memberikan pelatihan-pelatihan kepada mereka, pembinaan pelatihan, pendampingan, terus pendampingan secara menjual secara digital. Nah, benar. Sehingga mereka bisa mampu untuk bertahan. Banyaklah kita buat pendampingan dan pelatihan pembinaan buat mereka. Oke, tentunya untuk mendukung para pelaku UMKM harus tetap semangat begitu Bu Nawal ya. Kita bina terus, kita dampingi terus mereka sehingga mereka bisa bertahan. Terutama ya kriya ini yang tenun, pengrajin ini memang tadi dibilang Mbak Fani itu kan primer. Waktu pandemi kan kita hanya memikirkan kebutuhan yang harus kita makan terutama ya. Yang primer dulu yang dipenuhi seperti itu. Nah ini hari ini Bu Nawal cantik sekali. Kalau boleh diceritakan yang dikenakan itu tenun juga ya Bu Nawal ya? Ini saya. Ini ciri khas mana nih Bu Nawal? Ini adalah cara saya untuk memperkenalkan bahwa tenun Sumatera Utara itu bisa dipakai untuk tidak hanya biasanya untuk pesta. Ini bisa dipakai sehari-hari. Ini adalah tenun dari Tapanuli Utara. Tapanuli Utara cantik sekali ya. Kalau Kak Fani juga nih tenun ya, tapi kurang jelas saya melihatnya. Ini corak dari mana nih Kak Fani? Ini kita tenun sendiri Kak. Tenun sendiri. Ini songket deli. Songket deli ya. Mungkin sama ya seperti Bu Nawal, kita juga ingin memperkenalkan songket itu nggak cuma dipakai saat acara tertentu saja, tapi bisa dipakai sehari-hari, sehingga kita sekarang menerima juga pesanan untuk membuat baju jadi. Dan insya Allah kedepannya akan memberikan juga kepada masyarakat nanti produk-produk yang sudah siap pakai. Ready to wear, penting sekali. Ready to wear, benar sekali. Jadi benar ya, nggak kalau dulu kan memang tenun, songket itu acara-acara formal, undangan, seperti itu ya Bu Nawal. Tapi sekarang dengan kemeja, blue, santai bisa digunakan di berbagai acara acara-acara santai juga bisa. Jadi lebih dikenal oleh masyarakat seperti itu Bu Nawal ya. Saya selalu sering memakai produk-produk dari pengrajin-pengrajin di Sumatera Utara. Wah, luar biasa, salah satu dukungan juga kepada para pelaku UMKM. Nah, berbicara tentang tenun nih Kak Fani, saya penasaran sebenarnya tenun itu ciri khasnya seperti apa sih Kak Fani? Kemudian ada berapa banyak sebenarnya tenun di Sumatera Utara ini sendiri? Kalau untuk Sumatera itu banyak ya Mbak, karena dari setiap etnis juga hampir ada produk tenunnya masing-masing. Untuk Melayu aja itu ada banyak, ada Melayu Deli, ada Batubara, Langkat, ada Rantau Prapat juga ada, Tanjung Balai. Rata-rata tuh mereka punya produk tenun sendiri. Nah untuk lainnya itu ada juga ulos dari Batak, ada uis, karo, ada juga itu termasuk di tenun ya? Iya, itu semua tenun. Benar-benar. Wah, luar biasa. Nah, pemirsa kita akan lihat nih ya, tayangan berikut ini akan ditampilkan beberapa tayangan tentang tenun ya. Nah, ini dia, ini apa ya Bu Nawal, boleh ini waktu untuk pembinaan, dan saya kan membina mereka kan, terus dengan cara melatih generasi-generasi yang produktif ya. Ini adalah pembuatan pelatihan membuat apa tuh namanya souvenir. Souvenir, Ya, wow. kan souvenir sekarang tuh harus apa ya, harus kreatif, bentuknya juga nggak usah besar-besar, lucu-lucu. Kemudian saya ada pelatihan
warna alam. Oke, ini acara apa nih Bu Nawal? Ya, ini dalam rangka pelatihan-pelatihan Oke, itu. pelatihan-pelatihan Ini ya. kemudian ada pelatihan anyaman di Nias di seluruh 33 kabupaten kota ya. Wow. Itulah usaha kami ya, tugas kami. Terus ada juga pelatihan batik. Ini ada pelatihan batik nih. Pelatihan batik. Ya, ini pelatihan Wow. batik di Tembung ini pelatihan Di Tembung batik. ini ya. Ya. Luar biasa. Ya, terus ada pelatihan fashion. Wow. Nah, saya memanggil desainer dari sini kita latih ya usaha-usaha apa generasi-generasi yang produktif lah. Iya. Nah, ini juga ya. Iya. Kemudian pewarna alam itu sekarang kan orang lebih suka dengan pewarna alam. Nah, Jadi, pewarna alam itu sebenarnya seperti apa sih Bu Nawal? jadi warna-warna itu diambil dari yang ada di sekitar kita. Misalnya warna ungu itu mungkin dari ubi. Oh gitu. Dari ubi ungu, kemudian merah itu dari apa ya namanya itu, banyak lah, bisa dari kunyit, iya. gitu. Wow. Jadi ya, Ini juga ya. Ya. Tentunya masih dalam ya jadi kegiatan saya pelatihan. di tahun 2022 itu memberikan melakukan pembinaan dan pelatihan kepada mereka pengrajin-pengrajin muda ini, Iya. sehingga usia produktif lah, sehingga dapat apa ya menjadikan bertambahnya lapangan kerja ya. Iya. Wah, luar biasa. Nah, di sini juga tentunya anak-anak muda juga harus kita gandeng begitu Ya, Bu Nawal ini ya. yang saya gandeng itu yang usia produktif. Luar biasa. Nah, sebenarnya kalau kita berbicara tentang pembinaan tadi yang Bu Nawal dan Dekranasda lakukan, jenis-jenis pembinaan yang dilakukan itu sejauh ini seperti apa untuk pengrajin IKM dan UKM itu Bu Ya, Nawal? itu tadi yang saya sebut tadi. Yang pertama itu saya melatih mereka untuk membuat souvenir. Souvenir di daerah-daerah lain itu souvenir itu kan udah lucu-lucu, bentuknya lucu, simpel. Iya, benar. Jadi saya melatih Menarik, mereka. dan kalau sekarang ya, harus estetik begitu betul. ya Bu Nawal ya. Jadi kan kalau orang terus harganya jangan terlalu mahal. Iya. Kemudian yang tadi saya bilang tuh warna alam. Warna alam. Terus untuk fashion ini kan tidak lekang oleh waktu, ada terus. Jadi saya mencoba melatih mereka, dan ternyata banyak yang suka dan banyak yang berhasil cara memotong desain fashion itu ya kan. Nah, Iya. saya latih mereka untuk apalagi mendesain baju-baju seperti ini. Tenun-tenun itu kan modelnya banyak sekali, sayang. Jadi mereka saya latih untuk mendesain baju itu. Wah, luar biasa. Jadi ini Terus saya melatih juga, mendampingi mereka juga menjual secara digital. menjual secara digital. Ya, kami berikan pendampingan pelatihan sehingga mereka bisa menjual barangnya itu dengan mudah. Di masa pandemi kan kita tahu sendiri sangat susah. Banyak ibu-ibu yang gagal terus kan. Iya. gagal. Wah, luar biasa. Jadi memang dari berbagai aspek dilakukan ya Bu Nawal ya, untuk tentunya mendukung UMKM agar tetap terus maju dan tentunya akan meningkatkan perekonomian di Sumatera Utara. Sebenarnya kalau dari UMKM jenis swasta ini pengaruhnya seperti apa? Kalau dari Kak Fani sendiri sebagai pelaku nih ya, pengaruhnya seperti apa terhadap perekonomian di Sumatera Utara? Kalau kita fokusnya adalah pemberdayaan perempuan ya Kak. Jadi di kita itu kita berusaha melatih perempuan. Awalnya dulu kita melatih ibu-ibu, namun sekarang kita fokuskan lebih ke usia produktif juga. Dan ternyata sekarang memang terbukti bahwa yang usia produktif lebih cepat untuk menangkap ilmu ya, apalagi proses menenun sedikit repetitif dan sedikit rumit mungkin di awal terlihatnya. Nah, jadi alhamdulillah dari kita juga bisa membuka lapangan kerja baru untuk mereka. Mereka fokus berkarya dengan songket, kita berikan upah yang pantas sehingga ya bisa membantu keuangan di keluarga mereka. Mungkin kesannya kecil ya ke kegiatan kita, tapi namun bisa memberikan dampak yang besar bagi mereka. Benar, terlihat kecil tapi efeknya sangat besar kalau dilakukan dan disebarluaskan seperti itu ya Kak Fani, luar biasa. Nah, ini peran anak muda juga sangat penting ya pemirsa, makanya Dekranasda juga bekerja sama dengan para kaum milenial lah ya Bu Nawal ya, untuk turun aktif juga agar tenun ini dikenal di berbagai kalangan tentu, khususnya untuk anak-anak muda yang mungkin kurang
mengenal kita ya bekerja pengawalnya. sama dengan BUMD juga, Wow. dengan BUMN, ada Bank Sumut, ada OPD terkait untuk melatih UKM ini. Dan nanti tahun ini kita mendapat dari Dekranasda Pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Ristek, kita mendapatkan pelatihan 200 orang tenun dan memberikan alat tenunnya. Wow, Ya, 200 terima kasih orang. juga kami Luar biasa. bisa mengajak anak-anak muda yang milenial, yang produktif bisa bisa mau untuk melestarikan wastra Benar, daripada melestarikan, dan ini Sumatera adalah Utara. budaya Iya, kita budaya. yang jangan sampai Ya. punah begitu ya, Dan habis memang- dimakan zaman, jangan sampai. Memang agak susah ya di beberapa tempat, tapi alhamdulillah kalau di Tapanuli Utara itu luar biasa, karena mungkin mereka tenun ini kan, ulos ini dipakai untuk kelahiran, kematian, Benar, perkawinan dan segala macam, jadi itu banyak sekali pengrajinnya. Baik, luar biasa. Nah, ini menarik sekali karena Kak Fani di sini juga masih muda ya dan tertarik untuk menjadi pengrajin tenun. Sebenarnya kenapa sih Kak Fani? Pasti ada cerita tersendiri kenapa tertarik ikut bergabung dan tentunya melestarikan budaya juga ya Kak Fani ya. Ya mungkin jujur ya Kak sedikit. Jadi waktu awalnya memang sebenarnya tidak tertarik. Awalnya saya adalah lulusan animasi Bina Nusantara di Jakarta. Saya tamat di 2014. Awal mulanya kegiatan ini tuh ibu saya yang memulai, Dr. Hajah Tengku Syarfina M. Hum. Beliau keturunan dari Delhi, Melayu Delhi. Merasa terpanggil gitu melihat tidak ada lagi nih budaya songket ini sudah hilang, padahal kerajaan Kesultanan Delhi dahulu itu memakai songket di acara-acara formal. Nah, kebetulan waktu itu beliau berpikir ingin menghidupkan kembali lah budaya Melayu ini gitu, seperti mungkin panggilan hati beliau. Nah, kita cari penenun, kita latih di Medan. Di tahun akhir itu saya ditelepon, dia diminta balik dulu sambil cari kerja di Medan, katanya seperti itu. Sambil cari kerja sambil bantuin mama ini desain-desain katanya gitu. Akhirnya ya udah saya coba sambil freelance, waktu itu sambil freelance animasi, saya sambil manage usaha ini. Terus lama-lama di tahun 2016 mama sudah tidak bisa fokus karena waktu itu beliau juga tugas ya di Balai Bahasa Sumatera Utara. Akhirnya karena melihat penenunnya kita sudah banyak, dari yang dulunya mereka hanya 50.000 per kain, kita bisa naikin lebih dari sampai 7 kali lipat dari itu gitu kita berikan. Sehingga saya melihat bahwa usaha ini bukan hanya sekedar diri saya sendiri. Saya melihat banyak orang di situ, saya melihat tujuan yang lebih besar daripada diri saya, sehingga saya fokus. 2016 itu saya ikhlaskan, oke, saya fokus menjalanin ini. Sampai sekarang biasa. Alhamdulillah. Sampai sekarang yang awalnya terpaksa ya, sekarang sudah mencintai ya Kak Fani. Ya, insya Allah. Makanya saya coba membawa songket Delhi ini, mungkin ada sedikit impian-impian saya, seperti warna-warnanya kita ubah menjadi lebih modern, dan kita ubah menjadi kayaknya saya suka nih kalau pakai songket seperti ini gitu, dijadiin baju, lalu dijadiin tas. Ya, alhamdulillah berkat support juga dari Bank Indonesia, Astra, karena ini saya bisa membawa songket juga ke New York, ke Singapura, saya pameran, lalu dari kesempatan ini juga saya mendapatkan beasiswa Australia Awards Indonesia. Wow, luar biasa. Untuk bidang fashion dan tekstil gitu. Jadi ya memang ternyata yang awalnya kita kira apa nih gitu, ternyata malah membawa kita ke opportunity yang lebih besar lagi. Benar. Wah, luar biasa. Ternyata kisahnya luar biasa ya di balik terjunnya Kak Fani di dunia tenun ini, luar biasa. Nanti kita akan bahas kembali ya pemirsa ya, bersama dengan Ibu Nawal dan juga Kak Fani. Pemirsa terus saksikan Ruang Publik sampai akhir acara. Nanti kami masih akan segera kembali. Aku, generasi saat ini. Mereka bilang, generasi milenial. Generasi yang merdeka, kreatif, bebas berkreasi, dan meraih prestasi. Bebas bicara ini sambil ngopi. Tidak boleh lupa, kita bebas merdeka seperti sekarang ini karena, ya, Pancasila.
Sebelum Indonesia merdeka, tahun 1934-1938 di masa pembuangannya di kota Ende, Nusa Tenggara Timur, Soekarno dalam kesendirian semangat perjuangan selalu menggelora di dadanya. Dia selalu duduk di bawah pohon dekat rumah pengasingannya, tak henti memikirkan Indonesia. Disinilah ide besar lahir tentang rumusan Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila tidak lahir sendiri, melewati proses panjang, dilandasi semangat perjuangan bangsa Indonesia. Sejarah perumusannya melewati 3 proses besar, sampai dinamakan Pancasila, yakni rumusan konsep Soekarno yang dibacakan pada sidang BPUPKI 1 Juni 1945, rumusan Panitia 9 yaitu Piagam Jakarta 22 Juni 1945, dan rumusan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 disahkan oleh PPKI 18 Agustus 1945. Rangkaian dokumen sejarah ini dimaknai sebagai proses kelahiran Pancasila. Sebagai ideologi bangsa, Pancasila mendapat banyak tantangan di era keterbukaan informasi. Kita harus merasakan semua nilai kebaikan yang terkandung di dalamnya. Karena Pancasila untuk Indonesia hari ini, esok, dan masa yang akan datang. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Ruang Publik kerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara. Kita masih membahas tentang UMKM, perannya seperti apa dalam ekonomi Sumatera Utara ya. Masih bersama dengan Ibu Nawal di sini dan juga ada Kak Fani yang tadi sudah bercerita seperti apa awal mula tertarik di dunia tenun, karena ini beliau juga masih tergolong usia muda yang tertarik, ini kan jarang ya. Ya, jadi memang tentu saja anak-anak muda ini harus digandeng ya Bu Nawal ya untuk perkembangan dari tenun itu sendiri. Jangan sampai tenun ini dinilai hanya untuk orang-orang tua saja, ya, untuk acara-acara formal saja, nggak bisa dipakai anak muda nih, jangan ya. Kalau dulu kan seperti itu, ini barang mewah seperti itu ya Bu ya, dipakai untuk acara-acara formal. Jadi dari Kak Fani ini mudah-mudahan anak-anak muda yang lain juga bisa turun berperan aktif ya dalam perkembangan tenun dan juga UMKM di Sumatera Utara. Baik, tadi Kak Fani menjelaskan bahwa dengan tenun ini beliau sudah membawa tenun ini ke luar negeri ya. Kalau Bu Nawal melihat produk-produk di Wastra kita di Sumatera Utara, produk unggulannya apa saja sih Bu Nawal yang sudah dikenal di seluruh Indonesia dan bahkan di luar negeri seperti itu Bu Nawal? Kalau yang terkenal itu memang tenun ya. Tenun ya? Di Indonesia tenun. Tenun itu sering dibawa ke luar negeri sampai ke Eropa. Tadi Fani juga sudah mengatakan dia sudah membawa seperti tenun di Tapanuli Utara itu sudah masuk pasar Eropa. Wow. Pasar Eropa. Apalagi yang membawa itu desainer-desainer seperti Merdi Sihombing, seperti banyak lagi lah gitu ya. Dan istri-istri ketua-ketua Dekranasda di kabupaten di Sumatera Utara, mereka juga sangat gencar, sangat bersemangat gitu untuk memperkenalkan tenun-tenun ini di nasional maupun internasional. Mereka memanggil perancang, mereka belajar dari perancang-perancang yang sudah profesional. Itu adalah ketua-ketua Dekranasda di 33 kabupaten kota. Jadi mereka juga sangat semangat gitu. Semangat sekali. Apalagi tuh Tapanuli Selatan itu sangat semangat ya. Jadi saya juga senang ya sebagai ketua Dekranasda Sumatera Utara, senang karena memang pelakunya juga para penenunnya juga sudah semangat dan ini sudah dikenal ke mancanegara seperti itu ya pemirsa. Kita turut berbangga dan mulai dari sekarang mungkin bisa kita gunakan juga tenun ini untuk kita gunakan dari kehidupan kita sehari-hari ya, berpakaian seperti itu. Nah, saya kembali ke Kak Fani. Ini kan menarik sekali kalau anak-anak muda sudah mulai mencintai produk-produk yang bernilai budaya seperti itu ya. Kalau dari Kak Fani sendiri dengan brand Ir&Ir-nya ini teknik ataupun kiat yang dilakukan itu seperti apa untuk agar supaya anak-anak muda juga mencintai dan mau menggunakan
tenun itu tadi Kak Fani? Mungkin di kita buat produknya itu lebih ke arah ready to wear. Sekarang kita strateginya tahun depan insya Allah mengarah ke sana. Pertama kali sih kita awalnya adalah merubah warna. Jadi dari yang warna itu mungkin bisa kita bilang kuno ya, mencolok, apalagi selera orang dulu adalah warnanya marun, Nah ini kita emas, lihat gitu. di layar ya Kak Fani, ini contohnya nih ya. Ini batu bara, ini batu bara. Batu bara juga sangat banyak pengrajinnya Mbak. Kalau untuk Melayu paling banyak memang Banyak di batu bara kalau Melayu. Wow, luar Ya, biasa. Ada ya. berapa banyak Bu Nawa kalau bisa kita Ini banyak juga, ratusan juga. Terus tapi ada satu yang sudah tua tapi masih bersemangat. luar biasa. Ada namanya Pak Azhar itu. Udah Itu tua, masternya. masternya Master, itu ya. Dan dia sudah mendapat itu tuh penghargaannya. Wah luar biasa. Jadi memang disesuaikan dengan apa ya yang disukai anak-anak muda. Betul. Begitu ya. Untuk warna-warna yang sekarang lagi in gitu. yang lagi in itu apa nih Kak Fani? Kalau tahun ini kemarin itu sempat sage Green ya. Ya itu kemarin sempat banyak permintaannya. Kita bikin koleksi juga mengarah ke sage. Tahun ini nanti magenta. Magenta. Viva Di Magenta. 2023. Iya. Magenta masih ya. Kemarin kan ini magenta ya Bunda ya yang dipakai ya. Terus bahannya kayaknya ya Van ya. Bahannya jangan terlalu tebal. Oh benar. Ya. Bahannya tuh ringan gitu kan. Kalau tebal itu kan enggak ya. Iya, karena bahannya lebih tipis. anak muda sekarang kan sukanya lebih satset gitu ya kan, Iya, kalau benar. bahasa anak mudanya. Iya. Jadi kalau kain kita tuh berat, mereka cenderung mundur duluan gitu. Tapi kalau kain kita ringan, tidak panas, mereka lebih senang. Ya. Seperti yang dikenangkan Kak Fani ini Iya. terlihat seperti nyaman sekali ya, tipis dan juga Ya, harus tipis. bagus Harus sekali, tipis, benar sekali. Jadi nggak berat. Biasanya kan identik lah songket itu pasti berat. Berat, tebel gitu ya benar. Kita juga dulu nggak mau make ya kan. Tegang gitu kan. Tegang, ya. benar. Iya. Jadi memang sekarang sudah disesuaikan dengan zamannya lah ya. Betul, Jadi anak-anak muda juga mulai mencintai produk tenun itu sendiri. Harus. Baik, harus ya mulai dari sekarang ya pemirsa di rumah yang sudah menyaksikan ini. Ayo mulai dari sekarang kita gunakan produk unggulan kita tenun Sumatera Utara yang banyak sekali jenisnya. Tinggal pilih mana yang suka gitu ya. Benar-benar disesuaikan dengan dan selera kita. Bisa dimodifikasi loh. Bisa Misalnya dimodifikasi. kainnya polos, cuma sakunya saja tenun juga bisa. Atau sebelah tenun desainer-desainer, saya sudah bekerja sama dengan desainer-desainer Jakarta. Itu setelah desainer itu luar biasa. Waktu itu kami diperintahkan untuk menjual pas pandemik lah, disuruh menjual tenun itu. Setelah didesain itu sebentar saja habis dibeli oleh orang mancanegara. Wah, Ya, luar biasa. Berapa? Sebentar saja saya saja kepingin waktu itu udah nggak kebagian. Nggak kebagian ya Bunda ya. Wah. Kita jual online lah. Wow, dari desainnya juga luar biasa karena bekerja sama dengan desainer-desainer yang luar biasa ya. Jadi memang kalau dari desainnya bagus, bahannya bagus, pasti semua bisa mencintai tenun Jadi itu sendiri. nggak itulah bisa dipakai anak muda lah, cowok juga bisa kan, bisa kantok sakunya saja Benar. misalnya. Atau mungkin ke depan bisa diagendakan kalau sekarang kan masih batik yang menjadi baju betul. formal di satu hari dalam satu minggu. Mungkin nanti tenun bisa ya Bunda ya. Kayaknya kalau kita di Sumatera Utara udah sering ya. Sudah ya, sudah Seragam-seragam kita udah sudah tenun, sudah banyak yang tenun. Sudah banyak memakai tenun. Ya, mulai dari situ kita juga mulai menumbuhkan semangat para pelaku UMKM juga untuk berkarya begitu ya pemirsa ya. Baik, nah tadi Bu Nawal sudah menjelaskan bahwa tenun ini adalah produk unggulan dari Sumatera Utara yang sudah dikenal ke mancanegara luar biasa. Kemudian Bunda, apa saja nih penghargaan yang sudah diraih dari produk tenun kita di Sumatera Utara? Yang pertama adalah itu dari OVOV ya. Itu songket batu bara. Songket batu bara, itu mendapat bintang 4. Bintang 4 dari Kementerian Perindustrian dan Perdagangan. Kemudian pernah juga dari Tapanuli Utara yaitu bintang Maratur. Itu juga. Terus kemudian yang baru-baru ini
yang baru-baru ini juga Tapanuli Utara mendapat penghargaan dari luar negeri juga. kalau Itu yang di dengan layar bintang ini apa maratur. nih, Mana Bu kain Nawal? bintang maraturnya nanti Ini tolong. yang di layar apa ya, Bu? Yang di layar ini apa ya, saya dari jauh nih. Coba itu kan bintang maratur itu, bintang maratur. Ini kain ini mendapatkan apa ya, mendapatkan award. Penghargaan, Wah, ini sertifikat. dia award. Oh, ini dari mana nih? Dari Tapanuli Utara. Tapanuli, Dia, cantik dia sekali sudah ya. 2 kali mendapat award. Ini dapat award dari luar negeri. Ini dari luar negeri nih Craft awardnya. Council itu. Ya, apa WWC ya? WWC, Craft Council. World Craft Council, iya. Craft Council, Iya. luar biasa. Ini cara pengerjaannya pun kita melihatnya juga luar biasa ya. Craft kerajinan tangan ini. Wah, luar biasa. Kak Fani, kalau untuk membuat tenun itu berapa lama sih pengerjaannya, Kak Fani, kalau boleh tahu? Tergantung Kak, jadi pembuatan tenun itu tergantung dari bahan, tergantung dari desainnya, sehingga itu memiliki waktu pembuatan yang berbeda-beda. Oh, Mungkin bisa oke. dibilang, dan sebelum proses tenun itu ada proses di awal lagi, itu ada beberapa proses. Sehingga kalau kita bilang satu kain itu bisa memakan waktu 2 minggu sampai 2 bulan. 2 minggu sampai Bahkan 2 ada yang bulan. lebih dari itu. Ada yang lebih dari itu. Ya, Ada yang 3 bulan juga ya. iya Bang? ada 3 bulan seperti itu. Itu tergantung dari kesulitannya di mana sih, Kak Kesulitan Fani? itu ada di kesulitan desainnya. Oh, desainnya ya. Karena kalau kita kebanyakan di Sumatera Utara ini kan memakai desain songket ya, ada sulam gitu. Nah itu proses sulam itu kan lama. Benar sekali. Kalau mungkin misalnya seperti di NTT itu ada proses ikat kan untuk mengeluarkan motif itu pakai ikat. Di ikat itu juga kan harus dihitung satu-satu. Benar, Nah dan kita itu juga membutuhkan kejelian dan kejelian, kreativitas betul. ya, Iya, benar ya. betul. Wah, luar biasa. selain ketelitian, kreativitas, disiplin sama juga hati yang tenang. Wah, benar. Karena itu Ya, bahasanya bener. para Makanya penenun. harus kita hargai benar-benar. Iya. Kadang-kadang kita kalau mau nawar tuh harganya nggak sampai hati. Iya, Kak, kita bayangkan gimana mereka sulitnya membuat itu. Satu-satu, ayo coba. Benar, Satu-satu benar. benar. Jadi memang harus patut kita apresiasi ya, Kita Nawal, untuk hargai, para harus penenun dihargai. kita. Kadang-kadang kalau "Ih, mahal sekali gitu, saya sedih karena orangnya yang membuat itu sudah sangat teliti, melenceng dikit, putus, Iya, ulang putus lagi. benang, salah motifnya. Salah motifnya. Benar, Diulang jadi memang harus hati yang tenang ya kalau Betul. lagi Galau, galau sampai ganggu. nggak, jangan ya, bisa rusak tuh Iya, desain. Makanya saya kalau ada orang yang nawar, ih mahal kali, saya sedih. Aduh, kok ibu ini nggak tahu kalau buatnya itu Iya. sungguh Susah. sangat sulit. Iya. Jadi dengan kita membeli, kita juga mengapresiasi para Ya, penenun kita. betul. Luar biasa, memang membutuhkan kreativitas yang tinggi. Nah, berkaitan dengan kreativitas ini, Bu Nawal, dari Dekranasda sendiri ada tidak program yang dilakukan untuk mungkin peningkatan kapasitas, kreativitas untuk para pelaku UMKM, khususnya untuk para penenun ini, Bu Nawal? Itu tadi saya kan Pembinaan sudah itu ya? pembinaan dan pelatihan dan mempromosikannya. Oh, oke. Ya, jadi kami setelah itu kan kami mempromosikannya melalui pameran-pameran nasional, internasional. Terus kami juga menjual barang-barang ini yang waktu pandemi itu kan sangat susah laku. Kami ikut lelang, kami lelang. Iya, betul ada acara lelang. Kami lelang, kami datang ke dinas-dinas, Nah, kami ini kita lelang. lihat di layar ya. Iya, lelang. Lelang ini acara lelang Iya. itu tadi ya, Bu Nawal ya. Iya, terus kami juga mengundang istri-istri daripada Komjen ya, Bu? Komjen yang ada di Sumatera Utara, Iya. Komjen Singapura kemarin tuh Iya, waktu itu ikut fashion. kemarin kita dibeli oleh Iya. konjen Jepang ini ya, Bu? dia. Ya, Cantik dibeli sekali konjen ya. Jepang, Thailand gitu ya. Ya. Nah, ini kita acara apa ikut nih? Fashion ikut mengadakan fashion show, barang-barang bahan-bahan dari wastra. Wastra. Gitu. Wastra itu sendiri. Cantik sekali. Cara-cara kami supaya mereka bersemangat, supaya mereka dengan keadaan yang pandemik mereka bisa bangkit kembali. Ya. tetap bersemangat ya. Wah, luar biasa. Jadi memang harus bekerja sama dengan berbagai pihak ya, Bu Nawal, Iya, untuk mengembangkan tenun ini sendiri. Iya, betul. Wah. Itulah saya kemarin tuh secara online tuh malah,
dengan rumah kreasi di Jakarta itu kami mendapatkan hampir 1,5 M. Wow. Untuk penjualan tenun itu Ya, sendiri, jualan tenun itu. Luar Laris biasa. manis semuanya. Saya ikut jualan online. Udah Kita turun fotonya. langsung ya, luar biasa Jualan loh. online di Jakarta berdiri selama 2 jam. Ya nggak usah. Allah, luar biasa loh Bu Nawal perannya ya. Tapi alhamdulillah saya yang penting semua pengrajin-pengrajin bahagia, senang bahagia ya. dan juga tentunya karena Bu Nawal turut serta semuanya juga bersemangat Iya, ya. harus bersemangat. Harus bersemangat. Tadi Kak Fani ada membawa contoh mungkin untuk produk tenunnya, bisa diperlihatkan kepada pemirsa di rumah. Iya. Wah ini cantik sekali. Ya, anak saya dua-dua nikah pakai punyanya Fani loh. Oh iya? Iya. Wow. Ya ini motif yang baru kita rilis. Ini baru ya, Fani? Iya baru tante. Ibu, ini terinspirasi Biasanya kalau dari yang baru saya beli dulu. Ya, ini Bu dari Nawal belum kisah- tahu nih, kayak wajib dibeli Iya. nih. Jadi kalau di kita itu mengangkat histori dan budayanya Melayu Delhi, sehingga ini kita terinspirasi dari Putri Hijau. Ini kita angkat motif 3 serangkai dan bunga misai, seperti itu. Wow. Warnanya juga cantik sekali. Iya. Ini lagi Karena in apa ini? ya. Ini warna Purple gitu ya, lila purple, atau apa purple. ya? dicampur dengan warna kuning muda sekali. Nih. Nah, Krem itu sekali. dia. Jadi kalau mau buat songket ini, Mbak, kita bilang ini warnanya ungu, padahal buatnya pertamanya itu bukan warna ungu. Iya. Jadi dengan macam-macam warna. Ada proses, Ada proses karena pencampuran warna, ya. kita butuh 2 benang kan, 2 warna benang. Jadi ada benang lusi, ada benang pakan. Ini teknis banget sih. Iya, iya, iya. Karena emang ternyata ya pembuatan songket itu sangat teknis. Iya, iya, Iya. benar sekali. Dan ini detailnya itu kan Betul, rumit. Wih, ini luar biasa sih, ini dari detail aja kita lihat Iya. ini sulit ini Sulit, membuatnya ini. sulit. Luar Nah untuk biasa. brand Irene sendiri kita sudah tersertifikasi SNI Wow. dan ISO 9001/2015 sehingga Oke. kita memang sangat menjaga kualitas di songket yang kita produksi ya, utamanya produksi kita sendiri. Baik. Nah kalau untuk brand Ear ini sendiri, Kak Fani, media promosinya Kak Fani menggunakan apa nih? Kita selain penjualan langsung, kita menggunakan Instagram. Online juga iya, ya? online juga di Songket Daily Instagramnya. Nah di sana kita posting iklan juga di situ. Kemarin juga alhamdulillah kita mendapatkan fasilitasi dari PLUT KUMKM Koperasi Sumut. Kita dapat pembinaan untuk lebih digitalisasi lagi, fast track digitalisasi, sehingga kita dapat fasilitas iklan, konten, dan website gratis dari mereka. Gitu. Dan nanti kedepannya kita akan fokus juga di website karena untuk ke pasar luar negeri yang lebih trusted itu ternyata di websitenya. Gitu. Sehingga kita akan fokus di website dan marketplace tentunya nanti selain di Instagram. Marketplace itu penting. Marketplace apalagi di era digital seperti saat Betul. ini ya. Iya. Kalau Kak Fani sendiri sebagai pelaku UMKM ini, pengaruh dari digitalisasi itu seperti apa untuk perkembangan produk Ear ini? Sangat signifikan ya Kak, karena kita memang dari awal memang sudah pakai Instagram dari awal, mungkin karena kita terbilang sudah melek dengan digital. Jadi alhamdulillah terbantu sekali apalagi pandemi kemarin. Cuma mungkin inilah yang menjadi kadang-kadang untuk para pengrajin yang mungkin berumurnya sudah lebih tua dari kita. Salah satu kendala iya, ya Bu Nawal. kendala. Tapi alhamdulillah kemarin itu di pandemi kita sudah dapat juga dari Dekranas juga waktu itu ada segi masukan ke marketplace ya Ibu ya. Ya, Dan saya bantu pengrajin-pengrajin semua yang lain juga pengrajin. ikut gitu. Kemudian kapan itu saya pernah sebut sedikit, kapan itu saya di daerah Meat itu di Tapanuli Utara, saya mengajak pemuda-pemuda di sana untuk, itu kan pengrajin udah tua semua. Iya, betul. Iya. Saya mengajak anak muda, ayo anak muda bantu ibu-ibu untuk memasarkan. Saya bantu saya himbau mereka, ayo anak-anak muda bantu ibu-ibu ini untuk menjualkan, karena sudah memang susah sekali waktu pandemi kan susah sekali ya. Benar. Karena orang cuma yang dipikirkan adalah untuk makan Untuk bukan makan. kebutuhan primernya, benar sekali. Jadi memang benar digitalisasi ini penting sekali, literasi digital penting sekali. Tapi kalau untuk pengrajin-pengrajin yang usianya sudah tua mungkin kurang memahami ya Bu ya, memang kita membutuhkan peran serta anak muda kita untuk udah membantu promosi. beritahu mereka, tapi kan
udah tadi saya bilang mereka udah tua-tua, mungkin matanya pun sudah kadang-kadang kan dengan digitalisasi masuk kan kadang-kadang nggak masuk ya. Jadi kalau udah nggak masuk dia langsung kan udah gitu ya kan. mundur langsung. Mundur, makanya saya waktu itu menghimbau anak-anak muda waktu acara di MEAT di Tapanuli Utara dengan Dinas Koperasi. Baik, wah luar biasa. Tentunya di sini peran Dekranasda juga sangat luar biasa ya kepada para pelaku UMKM khususnya tenun di Sumatera Utara. Nah, pemirsa, kita masih akan melanjutkan perbincangan kita dengan Ibu Nawal dan juga Kak Fani di sini ya. Untuk itu pemirsa terus saksikan Ruang Publik sampai akhir acara nanti. Kami akan kembali sesaat lagi, tetap bersama kami. Baik, terima kasih pemirsa masih setia menyaksikan Ruang Publik ya. Kita masih membahas tentang UMKM berperan dalam ekonomi di Sumatera Utara. Masih bersama Ibu Nawal dan juga Kak Fani di sini. Baik, tadi kita luar biasa sudah bercerita banyak sekali ya tentang bagaimana tenun di Sumatera Utara berperan dalam peningkatan ekonomi di Sumatera Utara, luar biasa. Nah, kalau tadi kan Kak Fani sudah menjelaskan bahwa tenun ini bertransformasi di era digital sekarang ini disesuaikan dengan keadaan saat ini, mulai dari bahannya, kemudian warna-warnanya, seperti itu ya, luar biasa. Tadi saya tertarik yang dikatakan Bu Nawal dari tenun-tenun yang telah dibuat oleh seperti Kak Fani, para pelaku UMKM ini bisa sampai tembus miliaran, luar biasa loh Bu Nawal. Itu boleh diceritakan kembali bagaimana proses promosinya bisa sampai menjual sebegitu banyak, luar biasa loh itu Bu Nawal. Iya, tadinya kan kita diperintahkan dari Dekranasda Pusat untuk membuat mengangkat pengrajin di destinasi Danau Toba. Nah, destinasi Danau Toba itu ada 7 apa 8 kabupaten. Nah, ini yang di tayangan ya, ini saya lagi jualan di sana. Oh, ini dia. Ya, jualan di rumah Kriya Nusa ya, Kriya Asri di Jakarta. Ini saya pakai baju ini juga tenun dari cantik sekali. Ini begitu saya kembangkan laris terus laku terus, ada yang beli terus. Wah, ini pengaruh Bu Nawal juga ini. Karena Bu Nawal yang jual jadi mereka tertarik loh, karena Ibu makainya juga bagus dan tentunya masyarakat juga tertarik untuk juga bisa. Dan ini benar-benar kita kurasinya agak lama juga waktu itu. Dikurasi dulu sama Mel Ahyar. Saya berterima kasih
sama Mbak Mel Ahyar, waktu itu desainernya. Dia mendesain itu, songket itu satu dari batu bara, dari Deli Serdang, dari Tapanuli Utara, semua yang ada di sinilah di Sumatera Utara. Begitu. Ini kegiatan apa nih Bu? Ya, di ini layar? masih desain, waktu masih menjual ini online ini. Oh, jualnya online ya. Kami menjualnya online itu dia membuatnya 40 baju yang ready to wear tuh 40 lembar. 40 lembar Ya, saja. 40 lembar saja itu habis semua. Habis semua ya. Mungkin Iya. bahkan kurang ya, masih ada Ya, lagi yang kebagian waktu ya Bu itu Nawal. kurang, kami tambah lagi dari Medan. Kurang kan, kami tambah lagi dari Medan. Habis banyak. Dan semua destinasi waktu itu kan destinasi NTT, Jogja itu semuanya. Alhamdulillah kami mendapat penjualan terbanyak waktu Wow, itu luar Sumatera Utara. biasa. Saya nggak nyangka juga ya Pak ya, nggak nyangka banget gitu. Iya, iya. Nggak nyangka banget ternyata orang senang. Semuanya Dengan sudah mulai harga mencintai yang tenun. tidak mahal. Saya selalu bilang sama pengrajin, jangan mahal-mahal. Jadi harus murah dan bisa terjangkau. Mbak mungkin belum tahu ya, kami punya, saya mau promosi sedikit. Iya. Saya itu punya kantor Dekranasda, bisa untuk pameran di Jalan Iskandar Muda. Jadi Mbak kalau mau ke sana boleh. Bisa Nah, digunakan ya. untuk Ya, pameran-pameran Mbak untuk Fani para punya, pelaku ya, UMKM ada di ya Bu. sana. Mbak Fani punya juga ada di sana. Iya. Mbak Fani punya banyak di sana. Kemudian juga saya punya di Kuala Namu, Tanda Mata Sultan. Tanda Mata Sultan. Tanda Mata tokonya. Sultan, wah luar biasa. Oke, nah ini yang di layar Ya. tadi yang disebutkan Bu Nawal ya. Ya, ini adalah kantor Dekranasda Kantor yang baru Dekranasda. diresmikan. Tadinya kurang presentatif lah. Ini baru kami desain. Nah dengan kalau untuk bantuan produk-produk Bang Sumo. UMKM bisa Ada di didapatkan sini. di Ada kantor semua, ya ada Bu di ya? sini. Ada semua. Semua ada di Jadi sini. dipamerkan juga di kantor Ya. ya Bu ya, luar Ini- biasa. ini bantu promosi juga ya. ini, wow. Ini semua hasil dari kriya daripada Sumatera Utara. Semua kabupaten ada. Iya ya Ya. Allah luar biasa. Alamatnya di mana ya? Jalan Bu Iskandar Nawal? Muda. Jalan Iskandar Muda ya. Ya. Ada Wow. souvenir, ada tas, ada tas yang dari tenun, ada dompet, ada semua ada di sini. Hasil-hasil Ya. kerajinan kriya Ya. ya, luar biasa. Jadi kalau pemirsa Nah, ini yang bingung di mau Tanda cari Mata mana, Sultan yang boleh. di bandara. Wah, luar biasa. Yang di bandara. Wah, cantik sekali ya. Wah, luar biasa. Jadi kalau di kantor itu juga bisa dimanfaatkan oleh para pelaku UMKM untuk sebagai media promosi juga ya Bu ya, tempat pameran ya. Dan saya berharap ini bisa menjadi suatu destinasi wisata, bisa untuk tamu-tamu bisa kita Iya. bawa ke sini. Kan tempatnya sudah sangat sangat baik untuk promosi. Untuk promosi. Baik, luar biasa. Ini memang luar biasa Dekranasda membantu para pelaku UMKM untuk mengembangkan bisnisnya seperti itu. Kalau Kak Fani sejauh ini melihatnya seperti apa dukungan dari pemerintah Dekranasda juga dalam mengembangkan bisnisnya UMKM-nya di produk tenun ini, Kak Fani? Sangat baik, sangat positif ya Mbak. Terutama benar-benar tepat sasaran seperti itu. Apa yang memang signifikan yang dibutuhkan oleh UMKM biasanya diadakan di pelatihannya. Wow. Seperti yang kemarin yang sudah tadi kita sempat bahas adalah di pandemi untuk digitalisasi. Utamanya sekarang banyak untuk digitalisasi ya, karena memang market sudah berubah, polanya sudah lebih ke digital seperti Iya. itu. Selain itu juga kita disupport penuh oleh Bank Indonesia dalam pameran-pameran ke Jakarta, ke luar negeri. Lalu Ya, juga Bank Indonesia luar pembinaan, kita diberikan pelatihan juga di tempat kita. Kita juga disupport oleh Astra, PT Astra International Tbk, di mana dari support dana CSR itu kita membangun komunitas baru di Tembung di sana. Kita juga diajak pameran seperti itu. Jadi memang besarnya IRNIR ini tidak hanya dari satu pihak saja, tapi dari Dekranas, pemerintah, bahkan swasta juga ikut membantu mendorong
wastra kita lah ya, pengrajin kita di Indonesia ini gitu. Wah, luar biasa. Jadi dukungan pemerintah juga sangat luar biasa untuk para Bank pelaku Indonesia UMKM. itu selalu ya, Iya. Bank Indonesia. Kemenparekraf juga banyak Kemenparekraf. kegiatan, banyak bantuan. Kita juga sering diikutkan kemarin BKDT, Bapak Beli Kreatif dan Otoba waktu itu. Iya. Ya di situ. Pameran-pameran. Banyak sekali. Pameran-pameran telepon aja Fani, Pan, ikut pameran. Bisa join ya. Jadi Join. dengan kita semangat bergotong royong, Betul kalau ya. Indonesia itu harus bergotong royong supaya lebih maju dan lebih berkembang. Baik, Bu Nawaul, ini kan luar biasa sampai sejauh ini produk-produk UMKM kita, wastra khususnya sangat luar biasa, sudah sampai ke mancanegara. Harapan Bu Nawaul ke depannya seperti apa ini untuk UMKM dan meningkatkan perekonomian di Sumatera Utara? Harapan saya dengan kami mengadakan pembinaan, pelatihan terhadap IKM-KM ini supaya kriya-kriya ini nanti akan menghasilkan produk-produk yang yang milenial lah, terus yang kreatif, yang inovatif, Nah, ya benar kan, sekali. sehingga dengan demikian kita mendapatkan lagi jadinya Bisa berkembang bisa ya, enggak, Bu maksud Nawaul, saya itu tenaga kerja. meningkatkan tenaga Ya, kerja. meningkatkan tenaga kerja dan perluasan tenaga kerja. Perluasan tenaga kerja. Karena benar kan sekali. dengan usia produktif itu kan nanti akhirnya kesempatan kerja Benar. dan perluasan untuk kerja, Membuka lapangan membuka pekerjaan. lapangan kerja yang baru, maksud saya, sehingga apabila semua UMKM di kabupaten kota ini bisa maju, nanti misalnya UMKM lagi itu bisa lebih luas lagi berkembangnya, kemudian dia bisa lebih lagi naik kelas lah. Naik kelas, benar UMKM ini sekali. bisa naik kelas sehingga itu dapat menopang perekonomian khususnya di Sumatera Utara. Benar sekali, tidak hanya menopang kehidupan pribadi ya, keluarga Iya. yang juga aman tentunya, Iya, juga dapat berkontribusi terhadap perekonomian di Sumatera Utara. Iya. Untuk Kak Fani sendiri, harapannya seperti apa ke depan, Kak Fani? Harapannya tentunya IRANIR, Songket Deli bisa membawa ya budaya Melayu ini lebih ke kancah internasional. Tapi tidak lupa juga ya memang sebagai produk yang memang dicintai oleh banyak orang seperti itu. Sehingga untuk menuju ke sana itu tidak hanya bisa dilakukan sendiri, memang Benar dibutuhkan kolaborasi oleh Kolaborasi. banyak pihak. Dan ya alhamdulillah insya Allah kedepannya kita akan semakin berkembang lah Mbak. Seperti itu. Luar Dan harapannya biasa. lebih ke sana. Iya, terima kasih luar biasa Kak Fani. Mudah-mudahan brand IRANIR-nya semakin berkembang, membawa harum nama Sumatera Utara di kancah internasional ya, Bu insya Nawaul ya. Allah, insya Allah. Dan Dekranasda juga tentunya perannya sangat luar biasa, dukungannya kepada seluruh pelaku UMKM di Sumatera Utara dan tentunya akan meningkatkan perekonomian di Sumatera Utara. Kita harapkan bersama semoga percepatan pemulihan ekonomi di Sumatera Utara semakin meningkat Ya, dengan adanya kan Dekranasda dan kemarin sudah kolaborasi. Inflasi di Sumatera Utara sudah bisa diatasi, ya kan? Luar biasa. Alhamdulillah, ini berkat UMKM. Benar, berkat UMKM, karena memang UMKM di Indonesia ini banyak sekali, bahkan 99% itu sumbangan dari UMKM ke ekonomi di Indonesia, di nasional ya pemirsa ya. Ya. Terima kasih atas waktunya Ibu terima kasih, Nawal pemirsa. Rahmayadi. Selamat sore Iya, terima semuanya. kasih untuk pemirsa yang sudah menyaksikan Ruang Publik kali ini kerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara. Mudah-mudahan perbincangan kita bermanfaat, saya yakin sangat bermanfaat ya dan menambah wawasan kita bersama. Ayo cintai produk lokal ya, Nah, dan itu budayakan selalu produk-produk lokal kita. Luar biasa. Terima kasih ya pemirsa, saya Kori dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sampai jumpa. warahmatullahi wabarakatuh.